Saya mau membahas hak-hak pemegang saham. Teman-teman dan rekan-rekan mungkin adalah seorang pemegang saham di suatu perusahaan, baik perusahaan privat maupun perusahaan publik, atau bahkan memiliki saham melalui bursa saham. Sebagai pemegang saham, sebenarnya ada beberapa hak yang dimiliki dan dilindungi oleh undang-undang. Menurut pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pemegang saham memiliki 3 hak utama. Pertama, hak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Ini artinya ketika perseroan mengadakan RUPS, teman-teman sebagai pemegang saham berhak untuk hadir dan memberikan suara dalam setiap keputusan. Biasanya RUPS membahas hal-hal penting seperti pengangkatan atau pemberhentian anggota direksi dan anggota dewan komisaris, penetapan penggunaan laba perseroan, dan keputusan penting lainnya. Namun perlu dicatat, hak suara ini bergantung pada jenis saham yang dimiliki. Jika sahamnya adalah saham tanpa hak suara, maka pemegang saham tidak dapat memberikan suara dalam RUPS. Hak yang kedua adalah hak menerima dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Jika dalam 1 tahun buku perseroan memperoleh keuntungan bersih, maka keuntungan tersebut dapat dibagikan dalam bentuk dividen. Dan pemegang saham berhak menerima bagiannya sesuai dengan persentase kepemilikan saham. Selain itu, jika perseroan dibubarkan dan masih ada sisa kekayaan setelah semua kewajiban diselesaikan, maka sisa kekayaan tersebut menjadi hak pemegang saham dan dibagikan sesuai kepemilikan sahamnya. Hak ketiga adalah hak-hak lainnya yang diatur dalam undang-undang. Hak-hak yang masuk dalam kategori ini misalnya hak memperoleh informasi, hak menggugat perseroan, dan hak perlindungan terhadap tindakan yang merugikan. Namun, pada umumnya, hak-hak yang masuk dalam kategori terakhir ini memiliki syarat. Misalnya, kepemilikan saham minimal 10%, atau dilakukan bersama-sama dengan pemegang saham lainnya yang dimana jumlahnya melebihi 10%. Kesimpulannya, pemegang saham tidak hanya berhak menerima dividen, tetapi juga memiliki hak dalam RUPS, hak atas sisa kekayaan, dan hak perlindungan hukum dalam perseroan. Demikian, semoga dapat menambah pemahaman dan wawasan teman-teman tentang hukum perusahaan atau hukum perseroan terbatas. Semoga bermanfaat.